I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Baik, kami dari kelompok 6 saat ini akan menjelaskan pengamatan atau analisis yang sudah kami amati di Puskesmas Bahu. Baik, alasan kami memilih lokasi Puskesmas Bahu sebagai administrasi layanan publik karena Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah bagian dari administrasi publik. Karena itu, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun antar daerah. Baik proses kerjasama yang dilakukan di Puskesmas Bahu, baik kerjasama antara dokter, apoteker, dan pelayan atau petugas di Puskesmas Bahu memiliki kerjasama yang cukup bagus. Baik pelayanan awal pas masuk ke dalam ruangan, melakukan registrasi awal kepada masyarakat, dan setelah masyarakat sudah didata di awal, sebelum masuk masyarakat lagi didata kedua kali di dalam ruangan. Maksudnya di sini supaya data masyarakat yang kunjung datang, baik yang berobat maupun yang ambil rujukan, supaya datanya lebih pasti, agar nanti pas mengambil rujukan sama yang mau berobat tidak beradu datanya. Jadi itu salah satu kebijakan yang dilakukan di Puskesmas Bahu, supaya juga dokter atau apoteker tidak kewalahan melayani masyarakat. Dan proses kerjasama yang mereka lakukan juga cukup bagus dan masyarakat bisa terlayani dengan baik dengan tujuan tertentu. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Agnes. Oke, jadi sesuai pengamatan bisa dilihat Puskesmas Bahu menerapkan paradigma NPS. Kaitannya memberikan dampak positif dalam beberapa struktur dalam bidang kesehatan, misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang ada di dalam bidang kesehatan. Nah, selanjutnya dalam Puskesmas Bahu terdapat dimensi lingkungan. Nah, di Puskesmas Bahu ini dimensi lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan sosial. Nah, di sini pertama dibahas lingkungan fisik, yaitu kondisi fisik lingkungan Puskesmas meliputi kebersihan dan kerapian lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai kenyamanan lingkungan. Dan yang kedua lingkungan sosial, yaitu di mana kondisi sosial lingkungan Puskesmas meliputi sikap dan perilaku masyarakat, terus interaksi antar petugas Puskesmas dan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap Puskesmas, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman kita Rifanda. Dalam pelayanan publik administrasi terdapat dua lingkup lingkungan, yaitu eksternal dan internal. Administrasi dalam bidang kesehatan termasuk dalam lingkungan internal. Dalam lingkungan internal, administrasi bidang kesehatan mencakup faktor internal dalam organisasi yang melakukan analisis berupa kekuatan dan kelemahan dalam bidang kesehatan. Faktor-faktor pendorong yang ada di Puskesmas yaitu dengan adanya indikator kinerja atau batasan dalam pelayanan kesehatan. Sedangkan faktor penghambat adalah evaluasi terhadap pencapaian tujuan, tidak dilakukan kontrol pada manajemen mutu kesehatan. Oke, lanjut dengan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal adalah meliputi proses scanning, monitoring, forecasting. Faktor pendorong eksternal yang ada di lingkungan Puskesmas yaitu adanya peluang yang melihat dari sisi kebutuhan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat terdapat dua bagian, yaitu lingkungan jauh dan lingkungan yang dekat. Yang pertama, lingkungan jauh yang secara langsung atau tak langsung mempengaruhi usaha atau pencapaian tujuan. Sedangkan lingkungan dekat dan operasional rumah sakit atau puskesmas ada juga faktor penghambat lainnya, yaitu pemerintah yang mempengaruhi dari sisi pandangan politik, dan yang kedua masyarakat mempengaruhi dari sisi permintaan kebutuhan, dan yang ketiga asuransi kesehatan yang mempengaruhi tingkat pelayanan kesehatan.
Kita mau bertanya atau meminta tanggapan bagaimana tanggapan tentang penyiaran yang telah kami lakukan di puskesmas Bahu. Apakah sudah memenuhi administrasi atau belum? Oke, ini tanggapan Cik mengenai kemudian mengenai bagaimana pelayanan yang dilaksanakan di sana. Nah tentu kita harus ketahui bersama bahwa untuk tujuan utama dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan dari setiap masyarakat yang ada. Untuk melayani masyarakat itu apakah itu bisa terpenuhi dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Nah, di sini dikatakan di sini bahwa prinsip pelayanan publik termasuk juga pelayanan publik termasuk kondisi lingkungan puskesmas yang ada. Selain dari kondisi pelayanan dari puskesmas itu juga fasilitas yang penting dalam pelayanan. Selain itu juga bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Nah, untuk pemberi pelayanan itu staf yang ada, ya, staf yang ada juga para medis ada yang benar-benar memberikan pelayanan supaya ketika masyarakat itu menerima pelayanan mereka tidak akan komplain, karena banyak yang kita lihat masyarakat dulu dengan tapi ketika kalian meneliti bahwa pelayanan yang diberikan oleh puskesmas bagi itu sudah bagus dan itu sudah sesuai dengan prinsip pelayanan publik, sehingga ketika yang tadi dikatakan tujuan utama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam soal pelayanan itu sudah masuk dalam prinsip pelayanan. Mungkin itu. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.